Sekarang kita berpikir bagaimana menyimpan apa yang kita centang ini. Kita masuk database dulu ke ini ya, database Cemara. Untuk pemesanan dan pemesanan detail dicentang, kemudian dikosongkan atau di empty ini. Pemesanan sudah saya empty, pemesanan detail saya empty. Biar kosong, biar kita tahu dari awal nyimpannya ya. Ketika tekan tombol pesan, berarti kontrolernya begini. Nah, sini ya. Kita buat panggil dulu modelnya M pemesanan. Tentu belum ada skripnya ini ya. Nanti kita buatlah ya. Di sini kita buat inputan dari formulir, berarti this input post. Tapi anyway ini terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena di bagian pemesanan kita belum nambah ini dia. Kata sesinya tambahin MP3, label nama lengkap pemesannya, input type-nya teks, name-nya nama pemesanan. Kok tahu nama pemesanan, Pak? Ya, cek aja di database tabel pemesanan. Nama pemesanan, WA pemesanan. Ish, nama pemesanan, kelas form control, kasih value. Value otomatis defaultnya dari orang yang login. Echo this session user data nama member. Oke, copy aja ya. Oke, nomor WA. Kalau nggak salah itu namanya di sini WA pemesanan. Ngambilnya dari tiket session WA member. Saya save pakai keyboard, lihat hasilnya. M pemesanan belum dibuat. Oke, model M pemesanan. Model, stop, save dulu. Kembali ke refresh lagi. Oke. Nah, kan otomatis terisi begini ya. Saya pilih tanggalnya Sunday, Sunday itu Minggu ya. Oke, Minggu lah main ya. Jam 7 pagi selama 3 jam. Saya pesan. Oke. Kemudian di controllernya kita tangkap. Jika ada inputan, maka saya print dulu. Atau print inputannya aja sama aja. Lihat hasilnya. Ini ya. Nah, kalau nggak milih sesi, maka akan hilang. Maka begini caranya. Jika false inputan ID sesi, maka satu data pesan gagal. Anda harus memilih sesi. Saya redirectnya ke pemesanan pesan sesuai dengan ID lapangan. Ini antisipasi aja kalau orang yang nggak milih sesi. Kalau milih, this modelnya M pemesanan, simpan pemesanan. Yang disimpan apa? Tentu ada inputan. Ya, inputan dari formulir. Kemudian selain itu perlu diketahui juga ID lapangannya. Sekarang kita buat model simpan pemesanan. Ini tak matikan dulu. Malah saya exit malahan ya. Simpan pemesanan. Kita print ya. Inputan. Sama aja keluarnya kok. Sama print lagi ID lapangan. Save. Reload. Continue. Dapat ya inputannya ya. Kemudian yang dapat pemesanan kita lihat dulu. Ini yang wajib kita isi ya. Ini. Ya. Kode pemesanan, ID member, ID paket, nama pemesan, WA pemesanan, status, tanggal ya, status sama total. Ini yang perlu kita isi. Boom, masuk. Wah, kok bisa sakti seperti itu laptopnya, Pak? Iya, memang. Nah, ID member jelas dari orang yang login. Itu pun kalau dia login. Kalau dia login, kan bisa terpesan tanpa login. Berarti gini mainnya. Jika true, apa yang true? Orang sudah login. Maka ID member dapat dari situ. User data ID member. ID paket didapat dari ada nggak ada ya inputan ID paket inputan nama sama WA ada nggak ada ya inputan kolomnya ini tanggal pemesanan di default hari ini itu pun zona waktunya kita harus pindah dulu ke Indonesia default time zone set Asia Jakarta
Ini nggak bisa ada custom ya Klaten gitu, nggak bisa. Kemudian status pemesanannya by default pesan. Nggak mungkin lunas by default, ya mungkin. Totalnya adalah, totalnya karena ini, wah kita nggak tahu ya. Tapi ID paket, tahu sih ID paket. Ya saya dapatkan dulu aja data paketnya. Inputan ID paket, tabelnya paket, row array, saya tampung dalam variabel cek paket. Saya print lagi. Saya exit. Wah, ini minta diisi ini. Udah, ini aja. Pemesanan baris 28. Kode nanti ya. Paketnya kan member. Penerima paketnya member, maka 500.000 ini bulat ya. Nggak perlu dikalikan sesinya. Gitu kan. Begini. Mana total paket ini? Jika cek paket, jenis paket, sorry, jenis apa ini? Penerima paket sama dengan member. Member, maka total paketnya begini. Total paket itu yang murni dari variabel cek paket terus harga paket. Tapi kalau bukan member, maka total paket, total pemesanan itu dari harga paket dikali dengan sesinya. Kan dia bukan member, maka sekali main hanya 1 jam doang. Dikali jumlahnya, ini 3 sesi berarti 1 jam dikali 3, bayarnya begitu. Ya. Kemudian ada pemesanan ini random sih. PHP generate random string. Nah ini dapat fungsinya, copy saja, langsung di taruh sini ya. Di luar function simpan pemesanannya, di atasnya aja lah. Oke. Nah ini tinggal generate kode gitu aja. Panjangnya jangan 10 tapi 6 digit saja. Kemudian hurufnya kapital semua sama 0 sampai 9. Udah. Generate kode. Maka di sini tinggal tak panggil. Kode pemesanan sama dengan this generate kode. Panjangnya 6. Saya pakai di sini dolar kode pemesanan. Setelah semua siap, print R-nya saya matikan dulu. Ini saya simpan ke tabel DB insert, nama tabelnya pemesanan. Variabelnya masuk. Oke. Oke. Masuk ya, lengkap ya. Statusnya ada, totalnya pun ada. Tinggal nyimpan ke pemesanan detail. Ini yang wajib diisi kolomnya. ID enggak sih, cuman kode doang. ID lapangan iya, tanggal iya, sesi iya, terpakai iya. Pertama kita lihat dulu. Kalau dia pesan paket yang ini, wah ini harus saya aktifkan lagi print. Exit. Sekalian saya pindah ke sini. Sekalian aja variabel cek paketnya saya print ya. ID lapangan. Ada kok. Errornya di mana itu? Pemesanan baris 55. Oh ini sorry. Hasil master. Nih, maksudnya begini. Kalau dia modelnya paketan begini, jatah paketnya 4, itu artinya dikalikan 4 minggu. Jadi dia bisa main 3 sesi selama 4 minggu. Jatah paket berarti ya. Maka caranya begini. Jatah paket didapat dari cek paket, jatah paket. Ini sama-sama tak kasih gini. Kemudian buat perulangan. I nilainya 1. I lebih kecil dari jatah paket. I plus plus lah. Ini nyimpennya 4 kali. Yang disimpan apa? Tentu ini.
Oke. L. Boom, pemesanan detail PD gini aja lah. Kode pemesanan jelas ya, bukan kode pemesanan. ID lapangan jelas, ada ID lapangan. Tanggal, nah ini tanggal ini. Tanggal tadi ada kok di sini kok. Ini tanggal pertama nggak pakai. Berarti tanggal pertama dolar inputan tanggal. Oke. Nah, di sini tanggal pertama, lalu tanggalnya diupdate seminggu. Tanggal pertama, oh, berarti itu tanggal pertama jangan ini tanggal pakai. Sesinya jelas ya. Hari ini yang digabungkan 789 kita gabungkan, berarti pakai include namanya. Lemnya sebuah tanda koma, inputan ID sesi. Apakah ID sesi? Ya, ID sesi. Kemudian terpakainya otomatis by default belum. Tanggal terpakai saya update ya. Update-nya adalah tanggal yang diinputkan ini ditambah seminggu. Berarti PHP add day to date. Gampang kok ini kok. Nah, copy aja nih. Nah, ini dolar tanggal pakai. Ditambah 7 hari. Jangan lupa disimpan ke database DB insert, nama tabel pemesanan detail, objeknya P. Masih tak exit, sorry. Ini harus mati kan. Nah, saya save pakai keyboard. Oke, aman, nggak ada yang blank. Pemesanan baru muncul tidak? Oke, Nuvem nih ya. Ini. Atau KIX, terserah pemesanan detailnya. Nah, KIX ternyata. Jamnya pun sudah dapat semua ya. Tinggal dilarikan ke halaman tagihan pembayaran. Berarti sebagai penutup video ini, tinggal saya return dolar kode pemesanan. Save. Lalu di kontrolnya diterima. Kode pemesanan. Kemudian kasih pesan. Pesan sukses. Pemesanan sukses. Silahkan melakukan pembayaran. Redirectnya dulu. Pemesanan bayar. Kita kasih kodenya. Oke, saya testing sekali lagi ya. Oke, betul ya. Pemesanan bayar YKJ X8XS. Pasti ada. Ini ya, betul ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.